Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Musafa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dalam satu semester mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja untuk yang pertama, yakni materi ilmu, pengetahuan, dan metode penelitian. Yang pertama, yakni ilmu dan pengetahuan. Dapat diketahui bahwasanya ilmu dan pengetahuan ini sangat berbeda. Yang pertama, yakni ilmu, dan yang kedua pengetahuan. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya pengetahuan yakni suatu apapun, suatu benda, suatu gejala atau fenomena yang dapat kita ketahui. Nah, itu disebut pengetahuan. Akan tetapi ilmu itu pengetahuan yang sudah terstruktur, yang sudah diteliti, dan juga sudah diketahui kausalitas atau sebab akibat dari pengetahuan tersebut. Jadi pengetahuan ini sebagai bahan dan ilmu ini sebagai hasilnya. Nah, oleh karenanya jika dikasihkan pertanyaan pengetahuan itu sebagai apa, dan ketika membahas tentang ilmu itu timbul pertanyaan mengapa, dan selanjutnya yakni metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian inilah terjadilah proses pengembangan pengetahuan yang akan dijadikan ilmu pengetahuan. Nah, di situ terdapat beberapa sifat daripada metode penelitian, yakni empiris, rasional, dan sistematis. Nah, di situ dapat dijelaskan bahwasanya empiris yakni pengalaman. Jadi ada pengalaman yang didapatkan, dan rasional ada pikiran yang juga di situ dapat diolah, dan juga ada juga sistematis. Jadi sifat daripada metode penelitian ini sistematis, terstruktur. Nah, seperti itu. Terus dilanjutkan dengan teknik penelitian. Nah, ini metode atau strategi atau bukan itu, mohon maaf, teknik penelitian ini step-stepnya. Nah, untuk step yang pertama yakni persiapan untuk meneliti objek yang ingin diteliti. Yang kedua yakni pengumpulan data dan juga informasi yang akan diteliti atau objeknya apa. Yang ketiga yakni pengolahan. Nah, pengolahan dari informasi tersebut. Dan yang keempat yakni penulisan dari pengelolaan dan informasi-informasi yang didapat. Nah, dalam metode penelitian juga terdapat jenis-jenis penelitian. Nah, yang dibedakan menjadi 3, yakni ada penelitian dalam jenis tujuan penelitian, ada juga penelitian dalam jenis-jenis metode-metodenya, ada juga di tingkat eksplanasi atau penjelasan yang didasarkan tujuan dan objeknya. Nah, terus dilanjutkan juga dengan rancangan penelitian. Nah, setelah membahas tentang metode penelitian, kita juga dituntut untuk memahami rancangan penelitian. Ya, jadi kita di situ dituntut untuk merancang sebuah penelitian ataupun menentukan penelitian apa yang ingin dikembangkan.
Nah, seperti itu rancangan penelitian. Dalam rancangan penelitian nanti juga kita harus mengetahui selanjutnya variabel penelitian. Apa sih variabel penelitian? Jadi variabel itu merupakan suatu atribut atau sifat yang melekat pada objeknya. Nah, tujuannya apa? Setelah kita mengetahui variabel penelitian, nah untuk kita mendapatkan informasi dari apa yang telah kita teliti, dan nanti setelah kita mendapatkan informasi, nah kita dapat menarik kesimpulan dari objek yang diteliti tersebut. Nah, seperti itu. Dan juga untuk menemukan selanjutnya kita mempelajari tentang research problem. Nah, bagaimana kita mencari problematika yang ada di luar. Nah, untuk menemukan problematika atau masalah, maka hal yang dapat dilakukan, dapat kita lakukan, yakni telah menganalisis masalah tersebut. Nah, jadi yang kita lakukan yakni ialah menganalisis masalah tersebut dengan kita dapat membuat pohon masalah. Nanti dapat diketahui bahwasanya masalah ini merupakan masalah yang pantas atau masalah yang cocok untuk diteliti atau tidak. Nah, seperti itu. Materi yang berikutnya yakni etnografi. Nah, etnografi sendiri yakni model penelitian yang mempelajari atau yang meneliti tentang kultural, yakni kultur-kultur budaya yang menjadikan pandangan hidup suatu subjek ini menjadi objek penelitian. Nah, itu untuk etnografi dari etnografi etnik mungkin, seperti itulah, menjadikan kultur-kultur budaya. Nah, seperti itu. Terus ada juga metode penelitian yang ditekankan dengan fenomena, yakni fenomenologi. Nah, fenomenologi ini metode penelitian yang mempelajari tentang fenomena sesuatu, bisa fenomena alam atau fenomena permasalahan atau problem-problem tertentu. Nah di situ mempelajari tentang fenomena yang ada yang menjadikan fenomena ini sebagai objek penelitian atau masalah-masalah yang menjadi objek penelitian. Nah, itulah materi-materi yang telah dipelajari pada semester ini, mata kuliah metodologi penelitian. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bisa tampil sempurna karena saya hanya manusia biasa. Nah, mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman, kepada ibu dosen, bahwasanya masih kurang dalam pembelajaran daring. Saya merasa bahwa pembelajaran daring ini sangatlah kurang maksimal. Nah, seperti itu. Padahal juga sudah banyak solusi-solusi yang ada dari teman-teman. Nah, dari beberapa dosen-dosen juga sudah menerapkan metode-metode yang saya kira ya efektif. Nah, tetapi lebih sering lagi, insya Allah lebih masuk bahwasanya ketika dijelaskan. Jadi ada dari segi empiris kita mendapatkan ilmu dan juga untuk memperkuat daya ingat kita. Nah, di situ kita juga membutuhkan yang namanya dialogis. Jadi tidak hanya empiris tapi juga dialogis. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.